ketika seorang hamba dia telah bosan melakukan satu amal kebaikan, maka Allah pun akan bosan untuk memberikan pahala. Benar ya? Maka kita dituntut untuk selalu berusaha melakukan amal kebaikan. Di samping itu dituntut pula supaya kita mendawamkan amal kebaikan. Selagi kita masih ada semangat, ada kekuatan, ada kesempatan, maka jangan untuk kita lalaikan amal yang biasa kita lakukan. Sebab ketika sudah ada rasa jenuh, rasa bosan, maka Allah pun nanti akan jenuh. Allah pun akan bosan untuk memberikan pahalanya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masih diberi tasjid semangat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, walaupun gelombang kerikil ada di tengah jalan, tetap kalau ibarat kita sedang naik satu bis bersama, ada jeglongan sedikit kecil, berusaha tetap ada di dalam bis. Jangan sampai, wah ini supirnya gimana, jeglong loncat dari bis aja lah, dia bunuh diri. Tetap berusaha, apapun yang terjadi, jeglongan besar kecil apapun yang ada, tetap berusaha. Maka kita bersama-sama berada dalam satu kendaraan menuju kepada alam akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan para bapak dan hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, daripada nanti lupa, untuk malam Senin, malam Selasa Kliwon, biasa undangan dari Bapak Haji Karyani almarhum. Untuk ibu juga sama tuh ya? Jadi bapak-bapak dan ibu sama. Alhamdulillah. Jadi insya Allah besok. Jadi besok hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan hal itu menjadi amal dawam yang beliau rintis, dan juga termasuk pengajian ini. Selama pengajian yang beliau rintis itu Bapak Haji Karyani, termasuk pengajian malam ini sudah hampir 7 tahun. Selama masih ada, insya Allah. Jadi beliau pun seakan-akan ada di sekitar kita. Jadi seakan-akan beliau ada di sekitar kita. Jadi walaupun beliau sudah ada di alam sana, tapi Allah mencatat seakan-akan beliau ada di tengah-tengah kita. Artinya bersama mendapatkan pahala sebagaimana kita telah melakukan. Maka insya Allah nanti suatu saat kalau kita pun dipanggil oleh Allah, walaupun kita yang ngisi ataupun yang tidak ngisi, sering meramaikan masjid dalam rangka acara ini pun, ketika dipanggil kita ada di alam yang lain, maka Allah tetap menilai, memberikan pahala seakan-akan kita berada dalam majelis itu. Pahalanya terus mengalir. Maka ini pentingnya atau perlunya kita mendawamkan sebuah amal soleh. Nah, kita berharap mudah-mudahan beliau pun juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan dari kitab Usbuliyah, yaitu hadis yang ke-13. Kalau dilihat dari judul bab, ini bab tentang larangan untuk banyak bicara dan ajakan untuk memperbanyak mengingat tentang kematian. Ini bab yang ke-13. Hadis yang ke-13 itu dari Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam musholanya, tempat sholatnya, fara'a unasan yakthirunal kalam, beliau melihat kebanyakan manusia yang ada di mushola itu yakthirunal kalam, banyak berbicara yang tidak ada maksud tujuan dalam kebaikan. Jadi ada dalam mushola bicara ngalor ngidul, terlalu banyak bicara yang tidak ada faedah. Nah, ketika Rasul melihat seperti itu, faqala, Rasul bersabda, ama annakum law aktsartum dzakara hadimal ladzat la saghalakum amma arab. Adapun sesungguhnya kalian, wahai manusia, wahai para sahabat,
seandainya kalian memperbanyak untuk mengingat tentang sesuatu yang bisa melenyapkan segala kenikmatan, sungguh kalian akan sibuk dengan apa yang telah aku lihat, kata Rasul. Jadi para sahabat banyak bicara yang tanpa faedah. Kemudian Rasul memberikan nasihat, seandainya kalian mengingat sesuatu yang bisa memutus segala kelezatan, segala kenikmatan, sungguh kalian akan melakukan sesuatu sebagaimana apa yang aku lihat. Itu Rasul mengingatkan kepada para sahabat. Kemudian fa'akthiru dzakaraha zimal ladzat, yakni al-maut. Maka hendaklah kalian, wahai para sahabat, memperbanyak untuk mengingat tentang sesuatu yang bisa memutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Itu Rasul menyuruh kepada kita agar kita memperbanyak ingat tentang mati. Maka dalam kata hikmah dikatakan, kalau kita ingat tentang akhirat, maka seakan-akan besok saya mati, nanti saya mati, tidak akan lama saya akan mati. Maka dengan dia banyak mengingat kematian, dia pun akan banyak mengingat tentang negeri akhirat, negeri akhir. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar perbanyak mengingat kematian. Jadi fa'akthiru dzakara hadimal ladzat, yakni al-maut. Kemudian dikatakan dalam sabda Rasul, lam ya'ti 'alal qubur yaumun illa wa tatakallama bi sitti kalimat. Tidaklah seseorang dia dimasukkan ke dalam kubur pada suatu hari, melainkan kuburan itu akan berkata tentang 6 perkara. Apa benar ya? Ketika mayit masuk ke dalam kuburan, kemudian diuruk dengan tanah, kuburan itu berkata kepada sang mayit tentang 6 hal. Tentang 6 hal. Yang pertama, kata si kuburan, fatakul ana baitul ghurabah. Aku adalah rumah yang asing. Kata kuburan kepada si mayit, aku adalah sebuah rumah yang asing, yang tidak lazim. Mungkin kalau dipanjangkan, dulu engkau bermegah-megahan dengan bangunan, dengan rumah, dengan mewahnya, tapi engkau sekarang berada dalam satu rumah yang asing. Itulah aku, kata kuburan. Kira-kira betul nggak asing Pak ya? Betul Bu? Sangat asing. Asing sekali itu. Ini kata kuburan sendiri ini. Kemudian wa ana baitul wahdah. Aku adalah sebuah rumah kesendirian. Dulu engkau bersenang-senangan dengan keluarga, dengan handai tulan, dengan kerabat dan lain sebagainya. Banyak berkumpul, bicara ke sana kemari. Tapi sekarang engkau berada di sebuah rumah yang tidak ada siapapun, rumah kesendirian. Itulah aku, kata kubur. Wa ana baitul wahsyah. Aku adalah sebuah rumah kengerian, rumah yang mengandung, yang selalu banyak membawa ketakutan-ketakutan. Itu kuburan. Itu berkata kepada sang mayit. Kalau dipanjangkan, dulu engkau begitu terang rumah, begitu indah dan banyak hiburan di dalamnya, tapi sekarang engkau berada di sebuah rumah yang di dalamnya banyak kengerian. Yang keempat, wa ana baituz zulmah. Aku adalah sebuah rumah kegelapan. Kemudian wa ana baitut turab. Yang kelima, aku sebuah rumah yang terbuat dari tanah. Dulu engkau rumah dibangun dengan megah, keramiknya, marmer dan lain sebagainya. Tapi aku adalah sebuah rumah yang engkau tempati. Aku sebuah rumah
yang bertanah. Yang terakhir kata si kuburan, wa ana baitud dudi, aku sebuah rumah yang berulat. Dulu di rumahnya ada nyamuk satu aja udah diusir-usir. Ada ulat, waduh, teriak-teriak. Itu kuburan berkata, aku adalah rumah yang berulat. Kata kuburan. Ini menggambarkan begitu ngerinya alam kubur itu. Tapi nanti berbeda. Setelah Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan kubur yang sangat mengerikan, kemudian Rasul pun menyatakan, "Fa'idha dafanal abdal mu'min." Ketika yang dikubur adalah seorang hamba yang beriman. Nanti kalau beriman ini sebagai bentuk dasarnya adalah dia mengucapkan kalimat syahadat. Ada sebagian ulama, tanda orang yang beriman dengan benar imannya apabila diseru atau disebut asma Allah, maka dia memenuhi akan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pendek kata kalau contohkan, kalau ada Allahu Akbar, maka dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang beriman dengan benar, dia selalu menjaga sholat berjamaah. Itu sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Apabila yang dikubur adalah seorang hamba yang beriman, qala lahu al-qabru, kuburan akan berkata, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bahagia, selamat menempuh hidup yang menyenangkan. Itu kata kuburan. Punten kepada siapa ini, Pak? Ibu. Kepada orang beriman. Mayit-mayit yang beriman dia. Minimal dia mengucapkan la ilaha illallah, wabil khusus apalagi orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Kuburan menyambut dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Kemudian kuburan berkata, amma innaka kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya. Adapun engkau, kepada si mayit dia berkata, adapun engkau ya sang mayit, engkau sungguh sangat tercintai olehku dari sekian banyak orang yang telah berjalan di atas punggungku. Jadi mayit orang beriman yang sedang dikubur, maka kuburan menyambut dengan kata selamat, bahkan menyatakan dari sekian banyak orang yang berjalan di atas punggungku, engkau adalah orang yang sangat aku cintai. Kata si kubur. Faida ulaikal yaum wasirta ilayya. Tapi sekarang pada hari ini engkau telah menghadap kepadaku. Artinya masuk ke dalam diriku. Kata kuburan. Fasatara sonai, maka sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat untukmu, wahai sang mayit yang beriman. Apa yang diperbuat oleh kuburan kepada mayit yang beriman? Fa yusa'a lahu al-qabru madda basarahu. Kemudian kuburan ini meluas seluas mata memandang. Subhanallah. Jadi kuburan yang kecil, yang sempit 1x2 paling tidak. Karena yang menghuni adalah orang beriman, yang tadi digambarkan rumah yang ini yang mengerikan. Tapi dengan dia beriman, kuburan menyambut dengan kegembiraan. Bahkan kuburan pun akan meluas seluas mata memandang. Kalau kita memandang langit jauh luasnya, itu luas kuburan. Pengen Bu, nyoba Bu, mangga. Apa bener kan? Ini Rasul berkata, Rasul adalah as-shadiqul masduq, yang dikenal dari kecil sampai meninggalnya. Lawan kawan menyatakan al-amin, sangat terpercaya, hampir tidak pernah berkata bohong. Itu Rasul. Maka dalam hal ini pun benar kata Rasul. Kuburan akan berkata demikian. Kuburan akan meluas untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yaftahu lahu babal jannah. Kemudian di samping kuburan meluas untuk si mukmin tadi, kuburan pun membuka dirinya sehingga terbukalah pintu-pintu surga. Jadi kuburan itu di samping luas dan ada pintu yang bisa terbuka, di sana bisa melihat keindahan surga. Setiap hari pagi dan sore mayit-mayit yang beriman selalu melihat tempatnya. Oh, di surga begitu enak. Itu dia merasa senang dan merasa betah berada dalam kuburan. Itu tadi abadal mukmin, untuk hamba yang beriman. Kemudian Rasul menyatakan, bagaimana kalau untuk hamba-hamba yang tidak beriman? Wa idza dafana abdal kafir, adapun untuk seseorang yang tidak beriman, qala lahul qabru, kuburan berkata, la marhaban wala ahlan wala sahlan, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Jadi datangnya saja sudah tidak disambut dengan baik, sudah dicelakakan, sengsara, celaka kamu, sengsara kamu. Itu kata kuburan. La abghada man yamshi alayya dhahri ilayya. Begitu banyak orang berjalan di atas punggungku, dan engkau termasuk orang yang sangat aku benci, kata kuburan. Faida ulai al-yaum wasyirta ilayya, sekarang engkau telah menghadap kepadaku. Fasata rasonai, maka engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat, kata kuburan. Apa yang dilakukan oleh kuburan? Fayal ta'ammal qabru alaihi, kuburan itu menghimpit kepadanya. Sudah sempit, menyempit lagi, menghimpit. Sampai-sampai hatta takhtarifa adla'ahu, tulang-tulangnya pun sampai kermetek. Lamun gambarannya apa? Tulang itu sampai remuk gitu, sampai saling nyatu. Yang darinya panjang dihimpit, dipres gitu. Itu ngeri sekali. Itu apa yang diperbuat oleh kuburan kepada mayit yang kafir. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu gambaran bahwa ketika orang-orang kafir masuk ke dalamnya satu persatu, kemudian Allah pun yaitu akan menghancurkan mereka dengan mengirim sab'ina tininan. Jadi dalam kuburan yang sempit sudah menghimpit, Allah mengirim yaitu 70 tinin. Tinin itu ular. Jadi mengirim 70 ular. Itu di kuburan dari mayit yang tidak beriman itu. Lau anna wahidan minha, kalau satu ular saja dari 70 tadi, nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Kalau dia nyembur satu, sekali nyembur satu, tadi kan 70, benar kan? Kalau ada satu ular kok nyemburkan sesuatu sekali semburan, maka dengan sekali semburan bumi seluruhnya ini itu nggak akan bisa tumbuh sesuatu di atasnya dengan satu semburannya saja. Tidak ada kehidupan sedikit pun di atas bumi itu. Itu semburan ular dari 70 ular yang ada dalam liang kubur orang atau mayit dari orang kafir itu. Itu ngerinya. Kalau nyembur di bumi, hangus bumi ini sudah. Tidak ada satu kehidupan, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh di atasnya. Nah ini 70 ular ngelilingi si mayit sudah dihimpit oleh tanah. Itu ngeri sekali. Itu adalah gambaran ngerinya orang-orang yang tidak beriman. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW, hal seperti itu adalah sampai ditetapkan di yaumul hisab nanti. Yang ada dalam kuburan yang penuh nikmat, yang dia selalu melihat keadaan surganya, dia merasa senang, itu sampai nanti di yaumul kiamat, sampai di hisab nanti. Yang dia di kuburan yang penuh dengan siksaan tadi, itu pun dia akan rasakan sampai di yaumul hisab nanti.
ngeri dan amat sangat ngeri. Kemudian hadis ini ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kuburan itu, kata Rasul, merupakan innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan yang sempit tadi, yang merupakan rumah yang berulat tadi, itu sebetulnya merupakan sebuah taman dari taman-taman surga, atau bisa jadi menjadi lorong dari lorong-lorong neraka jahanam. Maka kita berdoa untuk keluarga kita, kerabat kita, suami istri kita, anak-anak kita yang telah meninggal, mudah-mudahan termasuk kakek nenek kita, orang-orang yang kita cintai dan kaum muslimin semuanya, mudah-mudahan kuburan-kuburan mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Itu mudah-mudahan kita doakan untuk ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, kakek nenek kita, suami istri kita, anak-anak kita, bahkan insyaallah kita sendiri, anak cucu kita nanti, mudah-mudahan ketika di dalam kuburan itu menjadi raudhah dari taman-taman surga dan dijauhkan dari lorong-lorong dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dianjurkan untuk mengingat seperti itu. Semakin kita banyak mengingat akan kematian, mengingat kuburan, maka akan menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita lupa tentang kematian, lupa tentang kuburan, maka punten, kebanyakan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Ketika seorang hamba dia karahiyatul maut, dia membenci dengan kematian, melalaikan dengan kematian, tidak mengingat kematian, maka hatinya pun akan terhijabi. Hatinya itu akan bisa tertutup sehingga lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis yang pertama dari bab atau hadis yang ke-13. Mungkin ada pertanyaan dulu, maka. Contohnya begini Ustaz, seandainya seseorang remaja lama itu nakal orang ini, kemudian setelah nakal dia jadi ustaz, apakah nanti yang berhisab itu timbangannya bagaimana Ustaz? Dalam satu hadis riwayat diterangkan bahwa khawatimul amal itu di awakhirihi. Jadi penutup amal itu adalah yang terakhir. Itu penutup amal. Maka digambarkan dalam satu hadis, ada seorang hamba yang dari kecil dia selalu beramal dengan amalan ahlul jannah, amalan perbuatan penduduk surga. Tapi ketika akan meninggal, hanya kurang sediro, kurang selangkah saja, dia melakukan perbuatan ahlunar, perbuatan calon-calon penghuni neraka. Itu dari kecil sampai selama hidupnya banyak melakukan amal ahlul jannah, perbuatan penduduk surga. Hanya kurang sebentar saja dia melakukan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya. Maka diterangkan dia nanti akan dilempar ke dalam api neraka, walaupun tidak kekal. Tapi ada dari kecilnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, jahat jelek terus sampai kurang sedetik dia akan mati. Dia melakukan amalan ahli surga, akhirnya dia pun dilempar ke dalam surga. Dia. Ini menggambarkan bahwa yang terbaik maka kita minta mohon kepada Allah, yaitu husnul khotimah, yaitu minta husnul khotimah. Itu yang terbaik. Jangan husnul awwaliyah.
Jangan awalnya baik tapi akhirnya jelek, jangan. Tapi yang kita minta akhirnya itu yang baik. Sebab semua itu akan dinilai dari akhir. Maka ketika hal ini diterangkan oleh Rasul kepada sahabat, ya Rasulullah, kalau demikian sudah, mumpung kita masih muda, kuat, dan matinya masih lama, dah kita nggak usah sholat, nggak usah berbuat baik. Nanti saja kalau mau mati berbuat baik. Tahu itu. Sampai bertanya demikian. Maka kata Rasulullah, siapa yang bisa menjamin umur kalian masih sekian panjangnya? Siapa yang bisa menjamin? Kematian itu merupakan rahasia Allah Ta'ala. Bisa jadi berapa detik lagi mati menjemput kita dengan berbagai macam jenis caranya. Kita nggak tahu. Maka kata Rasul, i'malu. Yang penting kita hendaklah berbuat, beramal, dan beramal. Sembari kita minta supaya akhir kehidupan kita yaitu sedang beramal. Itu yang terbaik. Itu baik. Maka ini pentingnya kita mendawamkan. Nanti biasanya ngaji malam Senin ngaji. Dah sekali-kali ke mall bela. Kalau mall belanja salah nggak apa-apa. Kalau mallnya lain kan lebih baik di mall terus tahu-tahu ngaji meninggal. Itu lebih utama. Iya, Tad. Terus besok nanti ke mall terus lah bisa ngaji. Nanti kalau mau mati ngaji baik. Kapan kita tahu mati? Ya, makanya yang terpenting mumpung ada kesempatan, mumpung ada kekuatan, kelonggaran, kita manfaatkan sebaik mungkin dan berusaha memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu berada dalam kebaikan. Itu yang terpenting. Maka i'malu, amal, mudah-mudahan Allah memudahkan dalam kebaikan. Kita lanjutkan dulu hadis yang kedua. Nanti ada ini hadis yang kedua. Secara ringkas saya katakan ini hadis dari Abu Bakar al-Ismail dengan sanadnya dari Utsman bin Affan. Ketika Abu Bakar ini ditanya tentang Yaumul Qiyamah, maka Abu Bakar tidak menangis. Dan ketika ditanya tentang neraka, maka Abu Bakar pun tidak menangis. Tentang hari kiamat yang begitu ngeri digambarkan dalam Al-Quran, Abu Bakar tidak menangis. Tapi ketika ditanya pula, bahkan digambarkan tentang keadaan api neraka, masuk neraka itu ngeri, Abu Bakar pun tidak menangis. Tapi ketika ditanya dan dijelaskan tentang keadaan kuburan, alam kubur, baru Abu Bakar menangis. Aneh Pak ya? Aneh. Maka sahabat yang satu ini sampai bertanya, kenapa engkau ketika kami jelaskan tentang Yaumul Qiyamah engkau tidak menangis? Ketika aku jelaskan tentang keadaan neraka engkau tidak menangis. Tapi ketika aku terangkan tentang keadaan alam kubur engkau menangis. Kenapa? Itu ditanya. Kemudian diterangkan oleh Abu Bakar, kalau terjadi kiamat dan aku ada, maka pada saat itu saya tidak sendirian. Masih banyak teman. Dan kalau misalkan aku masuk ke dalam neraka pun, aku tidak sendirian, masih ada teman. Tapi kalau bicara tentang alam kubur, ngeri saya. Di sana saya sendirian, tidak ada teman sama sekali. Dengan satu keadaan sebagai sebuah rumah yang begini dan begini dan begini. Itu sampai nangis. Itu kalau bicara tentang alam kubur. Maka ini gambaran seorang sahabat yang amat sangat kalau digambarkan Abu Bakar itu gembeng gitu ya. Nah, gembeng itu bahasa Jawa. Suka nangis tuh. Kalau ada cerita tentang siksaan, cengeng gitu. Itu langsung keluar air mata. Mudah sedih. Mudah untuk nangis. Itu Abu Bakar As-Siddiq.
Tapi ketika dalam satu saat diterangkan yang demikian, banyak menangis kalau banyak mengingat kematian atau mengingat alam kubur. Itu pentingnya kita harus banyak mengingat alam kubur supaya bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau menyatakan bahwa yaqul man kana fid dunya sijnahu kana al-qabr jannatahu. Barang siapa yang dunia merupakan penjaranya, maka kuburan merupakan surganya. Oh. Artinya penjara dunia sebagai penjara, artinya dia menggunakan kesempatan ketika hidup di dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah ketika hidup di dunia itu bagaikan orang yang di penjara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dia kayak di penjara. Maka kalau dia merasa di penjara di dunia, artinya dia banyak ibadah di dunia, maka nanti di kuburan itu bagaikan surganya. Tapi kalau di dunia dia merasa bebas, tidak merasa di penjara, bebas ke sana kemari, sudah nggak melakukan amal ibadah, maka nanti penjaranya ketika ada di alam kubur. Wa man kana fid dunya jannatahu kana qabr mahabbasahu. Kalau dunia merupakan surganya, maka penghalangnya nanti di kuburan, penjaranya nanti di kuburan. Wa man kana til hayatid dunya qayyiduhu fa innal mauta atlaqahu. Kalau dunia, kehidupan dunia dia banyak terikat dengan sesuatu amal soleh, maka kematian itu merupakan pembebasannya. Kalau banyak amal soleh, jam sekian harus ke masjid, sholat, kayak bebas, terikat dari dunia ini. Maka kalau sudah mati, ya baru lega, gak usah mikir sholat, gak usah mikir ngaji, sudah. Kapan itu? Nanti kalau sudah mati. Kalau mati ya kita masih perlu ikatan itu. Diikat dengan sholat, diikat dengan ngaji, diikat dengan puasa. Terus semakin banyak ikatan, maka kematian itu akan menjadi pembebasan dia. Kemudian kata Abu Bakar, man tarakat dunya qabla an tatrakahu wa arda rabbahu qabla ayyaqahu wa umuru qabrihi qabla ayyadkhulahu. Bahwa akan merasa bagus, akan merasa selamat, dan dia pun akan selamat ketika dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya dia meninggal dunia dalam keadaan dia banyak meninggalkan dunia untuk ibadah sebelum dia meninggalkan atau ditinggalkan oleh dunia. Tapi ketika dunia selalu dipegang terus sampai-sampai ibadah lupa, dia selalu dekat dengan dunianya, maka ibadahnya dia jauhi, ya nanti dia termasuk orang yang sengsara. Atau orang yang dia selalu ridho kepada Allah sebelum bertemu dengan Allah. Jadi ridho kepada Allah sebelum bertemu, artinya ketika hidup di dunia dia banyak melakukan amal yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang Allah ridho kalau hambanya sholat, dia lakukan. Allah ridho kalau hambanya baca Al-Quran, dia lakukan. Dia selalu ridho kepada Allah dan mencari keridhaan Allah sebelum bertemu dengan Allah. Satu pertanda itu manusia yang akan selamat baik di alam kubur sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah, ini hadis yang kedua. Yang terakhir, ini kita ringkaskan saja. Yang terakhir hampir 1 halaman, kecil-kecil lagi. Ini saya ringkaskan. Ini terkait dengan satu riwayat, satu cerita dari seorang ulama besar, yaitu Hasan Al-Bisri. Di mana ketika satu hari Hasan Al-Bisri duduk di depan pintunya, kemudian ada rombongan membawa jenazah. Jenazahnya di depan, di belakangnya banyak manusia. Dan di bawah jenazah katanya ada seorang perempuan sedang menangis. Kemudian oleh Hasan Al-Bisri, karena ada rombongan itu, beliau pun ikut dalam rombongan dan dekat dengan jenazah.
ketika berjalan, kemudian sang anak perempuan tadi yang berada di bawah jenazah, dia berkata, ya abati, lam yastaqbalani yaum misla yaumi hada fi umuri. Wahai bapakku, ini artinya anak perempuannya. Wahai bapakku, tidak akan menimpa kepadaku atau belum pernah menimpa kepadaku pada hari ini selama sepanjang hidupku. Artinya sepanjang hidupnya belum pernah ditinggal oleh bapaknya. Ya baru kali ini ditinggal. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kematian dari bapak si perempuan ini. Dan dia berharap jangan sampai hal itu terjadi lagi. Gitu ya. Berharap jangan sampai bapaknya meninggalkan lagi. Tapi kata Hasan Al-Bisri yang mendengar, dia menjawab, lam yastaqbal li abika misla hadzal yaum. Sudah, bapakmu enggak akan melakukan meninggalkan kamu selama-lamanya lagi. Dan cukup sekali ini bapakmu meninggalkan kamu, kata si Hasan Al-Bisrinya. Hal ini menggambarkan bahwa yang namanya kematian itu ya sekali. Jadi kalau sudah mati, ya sudah, nanti hidup selamanya. Jadi mati sekali, nanti di alam kubur dia hidup, di alam yang lain, sampai hidup di alam akhirat, sampai akhirnya dia hidup di surga atau di neraka. Itu kalau dipanjangkan. Kemudian setelah dikubur, kemudian masih menangis. Singkat cerita, di esok harinya Hasan Al-Bisri masih ada di depan pintunya. Kemudian melihat sang gadis ini pun berjalan menuju kuburan untuk berziarah. Maka kata Hasan Al-Bisri, ini anak perempuan akan membawa hikmah yang besar ini. Kemudian diikuti oleh Hasan Al-Bisri, betul berada di alam, berada di kuburan bapaknya. Sambil bersembunyi mendengar ucapan sang gadis yang berada di sebelah kuburan bapaknya. Kata sang gadis, wahai bapakku, bagaimana engkau bermalam tadi malam di kegelapan kuburan sendirian? Tidak ada lampu penerang, tidak ada tetangga dan lain sebagainya. Kata sang gadis ini. Wahai bapakku, siapa yang melayani engkau? Yang biasanya aku yang melayani engkau, yang menyiapkan makanan, minuman aku. Siapa tadi malam yang telah menyiapkan itu semua, wahai bapakku? Kata sang gadis. Wahai bapakku, terus panjang sampai masalah mengingat pelayanan dia kepada bapaknya ketika masih hidupnya. Sampai ditanyakan, siapa yang melayani, yang mengurus bapak tadi malam? Kan sudah hidup semalam. Maka ketika hal ini didengar oleh Hasan Al-Bisri, sampai Hasan Al-Bisri akhirnya menangis. Ini anak sangat berbakti kepada bapaknya. Sampai meninggal pun mendatangi ke kuburan dan menanyakan tentang keadaan bapaknya. Kemudian Hasan Al-Bisri nongol, tadi kan sembunyi. Kemudian mengajari dengan beberapa kalimat. Wahai nak, ketika engkau berziarah, jangan berkata demikian. Jangan berkata tentang kehidupan dunia. Tapi katakan, wahai bapakku, engkau telah kami beri kafan sebaik-baik kafan. Masih adakah kafan padamu atau sudah dicabut darimu? Ini kata Hasan Al-Bisri kepada sang gadis tadi. Termasuk, wahai bapakku, engkau aku letakkan di alam kubur dalam keadaan sehat. Apakah sekarang engkau masih dalam keadaan sehat atau yang lain? Untuk bertanya kepada bapaknya yang ada di dalam kuburnya. Kemudian dikatakan, wahai bapakku, para ulama telah berkata, seorang hamba dia akan ditanya di alam kubur tentang iman. Bisakah engkau menjawab atau terhalang untuk menjawab? Itu yang harus ditanyakan. Wahai bapakku, para ulama berkata, kata Hasan Al-Bisri, bahwa kuburan itu akan meluas kepada sebagian dan menyempit kepada sebagian. Apakah engkau, wahai bapakku, kuburan sedang meluas atau menyempit? Itu ditanyakan, gak apa-apa. Masalah dengan atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Sampai wahai bapakku, kata para ulama, bahwa mayit
yang dikafani jelek atau buruk, pada akhirnya di alam kubur kafan-kafan itu akan diganti oleh para malaikat. Ada yang diganti dengan kafan dari surga, ada yang diganti dengan kafan dari api neraka. Kafan yang mana yang telah engkau pakai sekarang wahai bapakku, kata si anak ini. Sampai kepada kuburan merupakan raudhah dan juga lorong-lorong neraka jahanam. Terus yang terakhir Hasan Al-Bisri mengajarkan, wahai bapakku, para ulama telah berkata, barang siapa yang diletakkan di alam kubur, maka dia semuanya akan merasa menyesal dengan segala apa yang telah ia perbuat. Menyesal karena sedikitnya amal kebaikan, ada yang menyesal karena banyak maksiatnya. Apakah engkau sekarang wahai bapakku menyesal karena sedikit beramal atau menyesal karena banyak maksiat? Itu supaya ditanyakan. Jadi kalau kemarin ada Andaikan itu. andaikan lebih jauh, andaikan yang bagus, yang baru. Maksudnya bajunya bukan yang lain. Andaikan semuanya. Andaikan semuanya, nah itu Bahaya itu. itu ketika mau meninggalnya saja sudah diperlihatkan. Di alam kubur pun akan dirasakan penyesalannya. Waduh, kemarin saya kok baru dekat sekali untuk beramal. Wah, kalau jauh gitu. Wah, kemarin kok hanya sepotong ngasih upah misalkan segudang. Itu baru nyesalnya di sana. Bukan berarti menggambarkan kalau infak semuanya diinfakkan, bukan. Yang penting kita banyak infak, banyak sedekah, sebagian, walaupun nanti sana menyesal. Menyesal karena sedikit kebaikan lebih baik daripada menyesal karena banyak maksiat. Maka walaupun kita ngaji sepekan sekali, ya gak apa-apa lah, rutin terus. Nanti di kuburan kita akan menyesal. Iya ya, kalau dulu setiap hari pada ngaji itu pahalanya. Andaikan itu. Tapi nggak usah dipaksakan setiap hari, nanti bosan. Dan yang ada ditekuni, didawami, mudah-mudahan nanti membawa manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari saya hanya mengingatkan kembali, insya Allah untuk para bapak dan ibu, besok hari Senin malam Selasa biasa kegiatan dari undangan Bapak Haji Karyani Almarhum, yaitu Selasa Kliwonan. Oh, mangga. Boleh tanya? Silakan. Satu mangga. Tanya begini Pak Ustaz. Seberapa besar dosanya orang yang suka menghalang-halangi untuk orang yang lagi gemar mencari pahala dari Allah? Kalau ditanyakan seberapa besar dosanya, hal itu merupakan urusan Allah Ta'ala. Yang jelas kita dianjurkan supaya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Nah, adapun kalau dibalik, yaitu amar mungkar nahi ma'ruf, mengajak yang mungkar dan mencegah yang baik, berapa dosanya? Yang jelas itu dosa. Maka termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jangan engkau melihat besar atau kecilnya dosa, tapi hendaklah engkau lihat kepada siapa engkau telah berbuat dosa. Dan ini dosanya kecil, bukan masalah kecil atau besarnya, tapi ini maksiat kepada Allah Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Ini sangat berbahaya. Sedikit maksiat kepada SBY, punten enggak? Misalkan kepada Presiden, kalau Pak RW di masyarakat nggak apa-apa. Kayak udah takutnya minta ampun. Dan ini Allah yang menciptakan, Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Kok maksiat sekecil apapun, hendaklah ada rasa takut yang besar. Itu diharapkan. Itu baik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit.